Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'd, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah Ta'ala azza min qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Di siang yang penuh harapan berkah ini, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Zat penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalil awamirillah wajtinabin nawahiyah, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa dalam arti mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir di majlis yang mulia ini untuk memenuhi panggilannya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita saat ini mereka tidak bisa memenuhi panggilannya karena memang mereka sedang berbaring di rumah maupun rumah sakit. Kita doakan bersama, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya agar cepat sembuh dan kembali seperti kita bersama. Banyak orang-orang saat ini mereka tidak bisa memenuhi panggilannya karena memang mereka sedang ingkar dan durhaka kepadanya. Namun alhamdulillah, kita bersama ini tergolong orang-orang yang memenuhi panggilannya. Buktinya pada saat ini, pada detik ini kita bersama-sama bersimpuh, meninggalkan segala aktivitas dan pekerjaan kita demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Kita bertawakal, pasrah diri kepadanya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, dan amal ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai amalan solihah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Orang yang selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun saja berada. Apapun dan bagaimanapun saja keadaannya, dia selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia-manusia yang taqwa Allah. Hamba yang takwa Allah. Hamba yang takwa Allah adalah hamba yang istiqamah membaca Al-Quranul Karim. Tidak hanya istiqamah setiap hari membaca Al-Quran, tetapi setiap jam, bahkan setiap detik. Orang yang hatinya, jiwanya takwa Allah itu adalah selalu membaca Al-Quranul Karim. Hamba yang takwa Allah adalah hamba yang istiqamah berjamaah. Berjamaah di masjid, apalagi berjamaah di musola dan lain sebagainya. Ini hamba yang takwa Allah. Dan hamba yang takwa Allah jaminannya adalah syurga. Jaminannya adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat, disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang takwa Allah jaminannya adalah syurga. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa sih ciri-ciri hamba yang takwa Allah itu? Apa tandanya hamba yang takwa Allah itu secara komplit? Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya pertanyaan ini. Hamba yang takwa Allah cirinya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 134. Lanjutannya ayat tadi. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ini jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang takwa Allah, hamba yang tandanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharra, yaitu seseorang yang punya jiwa, punya hati ahli infak, senang berinfak, senang memberi kepada orang lain, baik berinfak kepada masjid-masjid, kepada yatim piatu, fuqara wa masakin. Hamba yang takwa Allah punya jiwa seperti itu. Tetapi kalau hamba ini tidak punya seperti itu, hatinya pelit, maka wallahu alam, itu adalah urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fis sarai wad-dharra, kata Allah, yaitu hamba yang ahli infak sedekah, fis sarai wad-dharra, yaitu hamba yang baik, punya harta ataupun tidak, lapang maupun sempit, tidak menjadi penghalang. Hamba yang takwa Allah hatinya selalu ingin memberi, ingin bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak punya harta, tidak punya uang, ke masjid. Karena hanya punya tenaga saja,
membantu membersihkan masjid, menyapu masjid. Kalau memang sudah tua, tenaganya tidak berdaya, hanya akal pikirannya saja karena pengalaman waktu itu menjadi takmir masjid saja, sehingga pengalaman di dalam mengembangkan masjid, bagaimana caranya masjid ini bisa maju, jamaahnya semakin banyak. Dia ke masjid membantu dengan fikirannya. Ini hamba yang taqwa Allah. Hadirin rahimakumullah, ini jawaban Allah yang pertama. Lalu cirinya hamba yang taqwa Allah yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidz, dawuh Allah, yaitu seseorang yang bisa menahan amarah. Maksudnya hamba yang sabar. Sebab nanti di surga Allah Subhanahu wa taala ini hamba semuanya mempunyai hati yang sabar. Sabar semuanya, tidak ada hamba yang marah-marah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, bisa menahan amarahnya di saat mau marah. Mau marah tidak jadi karena marah itu datangnya dari syaitan, dan syaitan adalah nar abadan abada, na'udzubillah, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, ini jawaban Allah yang kedua. Cirinya hamba yang taqwa Allah, hamba yang dijamin Allah masuk ke dalam surganya. Lalu yang ketiga, hamba Allah yang dijamin masuk ke dalam surganya adalah wal'afina 'anin nas, yaitu seseorang hamba yang punya jiwa, punya hati pemaaf. Sebesar apapun kesalahan orang lain, dia mau memaafkannya. Bahkan sebelum orang yang punya salah kepada dia minta maaf, sudah dimaafkan duluan. Hamba yang taqwa Allah itu hatinya peka. Tidak nunggu 1 tahun yang akan datang baru saling maaf memaafkan, tidak. Hamba yang taqwa Allah, hamba yang dijamin Allah masuk surga, ini adalah hamba yang peka hatinya. Bahkan tidak salah sudah berjabat tangan. Ini tandanya hamba yang saling halal menghalalkan, ikhlas mengikhlaskan. Maka dari itu para ulama mengajarkan bahwasanya kita saling bermaaf-maafan. Begitu ketemu berjabat tangan, ini tandanya hamba yang hatinya taqwa Allah. Hadirin rahimakumullah. Lalu lanjutannya ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta, kasih sayang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu jawaban Allah yang keempat, dawuh Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Hadirin rahimakumullah, yang keempat ini seseorang yang bila punya salah, lalai, berbuat dosa. Maklum, manusia al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, lalai, salah, ini manusia. Tetapi manusia yang taqwallah adalah zakarullah, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu setiap gerak-geriknya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah tindakan kita ini baik. Hadirin rahimakumullah, setelah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian memohon ampun atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Apalagi perbuatan dosa seperti dosa zalim,
baik zalim kepada orang lain maupun zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada dirinya sendiri adalah berbuat dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Maka orang-orang yang demikian ini segera saling memaafkan, saling berjabat tangan. Kalau tidak, sampai di akhirat nanti tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua tindakan dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi hamba yang takwa Allah, hamba yang benar-benar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hidayah ini semuanya saja diberikan Allah Subhanahu wa taala hati yang barokah, hati yang manfaat, hati yang berguna bagi semua masyarakat terutama umat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah panjang umur, sehat wal afiat, rizkinya barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.